Dunia Kehancuran. Ini merupakan game di mana seorang player bisa mengendalikan suatu ras, entah manusia, demi-human, tumbuhan, ataupun hewan, dengan menjadi dewa di game itu. Cerita ini dibawakan oleh Nebula, seorang top player yang berhasil mempertahankan title pemain terbaik, dengan jangka waktu yang cukup lama. Tetapi, keanehan mulai terjadi. Dia mendapatkan notifikasi undangan, mengajaknya memasuki game itu, dengan julukan 32 player terpilih. Menawarkan hadiah menjadi dewa sesungguhnya, dengan taruhan nyawa sebagai gantinya. Tetapi pengundang masih menawarkan kesempatan untuk menolak, bagi player yang tidak ingin berpartisipasi. Nebula yang merasa sangat bosan, memutuskan akan ikut dan merasakannya secara langsung, dengan memulai semuanya dari awal, berkeinginan akan menjadi pemenang. Aturan game ini ditegaskan, kalah berarti sama dengan mati, dengan ras yang akan dipilih oleh pemain secara acak. Namun sayang sekali, saat Nebula memilih, dia harus mendapatkan kesialan, dengan mendapatkan ras yang dikatakan adalah ras terburuk. Nebula yang tahu akan itu, kini harus memikirkan banyak hal, dari bertambah kuat, membangun wilayah, meningkatkan kepercayaan rasnya, bahkan jika ada kemungkinan bertemu dengan dewa lainnya lebih awal. Nebula harus memikirkan dan bekerja keras lebih dari siapapun, untuk menutupi kekurangan ras yang dia dapat. Bagaimana dia menjalani kehidupan dengan pengalaman bermainnya? Sebelum itu, mari kita lihat pertandingan Nebula sebelum semuanya terjadi. Di celah ruang yang terbuka, disuguhkan pertarungan dua ras yang sedang memperebutkan posisi wilayah pemenang. Kala masing-masing ras berteriak dengan seruan dewa yang mereka yakini, ditampilkan player dengan layar monitornya, sedang mengendalikan ras human. Dua kubu ras bertarung dengan sengit, menggunakan keunggulan yang mereka miliki, dari senjata api, sihir, bahkan pesawat. Dan diperkenalkan dua tokoh, yang mengendalikan pertarungan di antara dua ras itu, yakni Nebula dan Hagemon. Nebula sebagai kubu human, kini memutuskan mengeluarkan nuklir, dengan notif sistem yang muncul untuk konfirmasi lebih lanjut. Benar saja segera nuklir ditembakkan keluar, dengan arah menuju ibu kota ras Orc. Walau begitu, Hagemon yang melihatnya hanya tertawa kecil. Dia mengeluarkan misil penangkis, yang sudah dipersiapkan, untuk menahan nuklir itu. Nebula cukup memujinya, karena Hagemon sudah mempersiapkan segala kemungkinan, dan boom, dua alat itu bertabrakan, dengan ledakan yang besar. Nebula tidak memberikan ampun, dia juga mengeluarkan misil, yang disiapkannya dalam luar angkasa, untuk melesat cepat, mengarah ke bawah. Ras Orc yang melihatnya berlutut memohon, Hagemon yang paham, menggunakan skill kehendaknya. Tentu saja, ada syarat untuk mengeluarkan skill ini, yaitu sebuah kepercayaan. Karena di game ini, kepercayaan dapat mengeluarkan sebuah kekuatan atau bantuan, dalam kondisi yang harus terpenuhi. Dia begitu membanggakan, skill bernama Start Holy Orc, sampai-sampai menyuruh Nebula, untuk menyerah saja. Nebula juga mengerti, mengapa si Hagemon begitu percaya diri. Ras Orc, walaupun ras itu mudah untuk ditemukan, tapi menyatukan mereka cukup sulit. Bahkan jika bisa menyatukan kepercayaan mereka, itu bisa dikatakan prestasi yang cukup luar biasa. Tetapi walau begitu, meremehkan dengan menyuruh lawan menyerah, itu semua terlalu naif. Penguasa langit, itu merupakan keunggulan Nebula, di mana dia bisa memanfaatkan ruang angkasa, sebagai tempat menyiapkan serangan. Hagemon melihat misil terus berjatuhan, sangat panik, dia menyuruh kehendaknya, untuk menahan semua ledakan, tetapi nyatanya semua itu sia-sia. Karena misil yang dikombinasikan dengan ketinggian, bisa menciptakan kehancuran besar, bahkan dapat membuat suatu tempat menjadi sangat tidak karuan. Tidak lama, notif sistem mengelilingi Hagemon, menginformasikan keyakinan ras yang sudah dibangun, telah sirna, dan kehendak yang sudah diciptakan, akan segera menghilang. Bersamaan dengan itu, ada pengumuman, di mana player Nebula telah menang, dengan title berhasil menduduki peringkat 1. Hagemon tidak terima dengan kekalahannya, menantang Nebula berduel lagi. Dan notif tantangan kembali muncul, tetapi sepertinya Nebula menolak itu. Nebula mengerti, bahwa Hagemon pasti memiliki kartu as, menyayangkan rencana itu, kini sudah tidak akan berguna. Dia melihat daftar quest miliknya, telah terselesaikan semua, berencana untuk beristirahat. Tetapi itu sempat terganggu, dengan suara email yang masuk, mengabarkan Nebula adalah satu-satunya player, yang bisa menyelesaikan semua tantangan. Dia sedikit menyangka ini sebuah ending game, namun bergumam, ini seharusnya tidak akan ada.
Notif kembali muncul, dengan pesan, menanyakan apakah Nebula ingin masuk. Nebula yang kebingungan, juga penasaran, tanpa pikir panjang, mengklik ya, pada notif itu. Seketika banyak program bermunculan, yang sepertinya membawa Nebula ke sebuah tempat reruntuhan luar angkasa. Nebula kebingungan, melihat dirinya berubah menjadi karakter game, bertanya-tanya, apakah ini adalah mimpi? Seseorang di belakang tidak membenarkan itu, menjelaskan bahwa Nebula merupakan player terpilih, memperkenalkan dirinya sebagai Aladin. Nebula yang tidak pernah memberitahu identitasnya kebingungan, mengapa Aladin bisa mengetahui namanya. Lebih dari itu, menanyakan bayangan yang berada di belakang. Aladin menjawab ini sebuah keadilan identitas dari masing-masing individual terpilih. Dia menerangkan inti dari kedatangannya, menyuguhkan sebuah planet yang sepertinya mirip dengan bumi. Nebula yang merasa sudah tidak asing, langsung mengetahui bahwa itu adalah Present World. Aladin meneruskan penjelasan, mengatakan bahwa semua orang yang berada di sini akan bertanding sebagai entitas dewa dengan tujuan memperebutkan posisi penguasa. Semua orang yang berada di situ kebingungan, dan Nebula bisa merasakan rasa cemas yang berada di sekelilingnya. Walau dia tidak bisa melihat wujud dari orang-orang itu. Dunia Present bukanlah dunia biasa. Itu merupakan dunia yang pernah ditinggalkan oleh para dewa di masa lalu. Dulu dunia ini merupakan peradaban agung, dengan ras-ras yang sudah hidup secara berdampingan. Tapi, untuk alasan tidak diketahui, para dewa meninggalkan dunia ini. Dan saat ini, dunia itu akan siap untuk memulai era baru, dengan dewa-dewa baru yang akan datang. Aladin memanggil semua yang ada di sini, memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk menemukan kandidat yang cocok untuk dunia Present. Dengan kalian menyetujui syarat ketentuan, kalian akan menjadi dewa, dengan gambaran dasar seperti game yang pernah kalian mainkan. Jika kalian mampu menjadi nomor satu, salah satu dari kalian akan menjadi penguasa mutlak. Impian yang kalian bayangkan, atau semua hal yang pernah kalian inginkan, akan mudah direalisasikan, tentunya jika kalian bisa menang. Pernyataan Aladin memunculkan pertanyaan, dari bagaimana jika ada yang menyerah sebelum memulai, atau mungkin menyerah saat game sudah dimulai, dan bagaimana jika mereka dikalahkan oleh dewa lain. Aladin menerangkan, untuk kalian yang akan menyerah sekarang, ingatan kalian akan dihapuskan. Tapi untuk menyerah saat durasi tantangan, itu tidak bisa, dan jika kalian mati selama tantangan, kalian akan menemukan akhir dari dunia ini, kematian. Nebula paham, jadi game ini akan mempertaruhkan hidup dari masing-masing individu, demi untuk menjadi nomor satu. Aladin meminta semua orang yang ingin menyerah, untuk melakukannya sekarang, dan untuk orang yang ingin bertahan, silahkan pilih salah satu dari ini. Nebula mengetahui permulaan ini, yang merupakan tahap untuk pengambilan wilayah, dan kemampuan dari masing-masing player terpilih. Kini orang-orang yang tidak ingin mengikuti permainan mulai menghilang. 1, 2, 3, 4, dan 5. Jumlah total dari seluruh pemain terpilih adalah 32, jadi jika dikurang dengan 5, itu akan menjadi 27 pemain. Aladin memulai pengacakan, memilih Nebula sebagai pemain pertama yang mengambil keunggulan. Nebula memilih salah satu kartu. Tetapi dia kesal, karena sepertinya itu adalah pilihan yang buruk. Juga dia dipindahkan secara acak, begitupun dengan player lainnya. Diperlihatkan seekor katak, sedang mengintai buruannya. Dan yap, itu berhasil. Rekannya di belakang memuji tangkapan itu. Saat dia menoleh, dia melihat spesies kupu-kupu yang asing, tapi tidak memperdulikannya, menganggap itu tidak enak untuk dimakan. Ditunjukkan, ternyata kupu-kupu itu adalah milik Nebula. Dia memikirkan ras serangga dengan wilayah kecil, berpikir keras dengan kombinasi yang memiliki tingkat kemenangan terendah. Tetapi dia tidak ingin menyerah, berencana akan memaksimalkan sumber daya yang ada. Nebula memikirkan posisinya, berada di benua timur, yang berarti jauh dengan peradaban. Sedikit bersyukur, karena pertarungan awal akan sangat merugikan baginya, berencana mengumpulkan kekuatan, karena itu adalah pilihan terbaik. Pada awalnya Nebula ingin mengambil ras katak sebagai permulaan, namun jumlah mereka terlalu banyak, sekitar 500. Di dunia ini, kepercayaan adalah kunci untuk memberikan pengaruh, mencoba memilih ras lain untuk permulaan. Beruntungnya Nebula menemukan kelompok Lizardmen dalam keadaan terluka, dengan jumlah yang tidak terlalu banyak, yang sepertinya mereka dipisahkan dari kelompoknya. Pastinya rasa ditinggalkan sangat besar, cukup satu keajaiban, Nebula menganggap akan mendapatkan kepercayaan dari mereka. Saat sedang dalam perjalanan, mereka sangat senang dan terkejut,
saat melihat ada rusa yang sepertinya sedang terluka. Tanpa keraguan mereka menerjang, mengerumuni rusa itu untuk berebut mengambil dagingnya. Dengan sekejap, satu ekor rusa berubah menjadi sekunduk tulang, bahkan ingin menghabiskan sampai tidak tersisa. Namun untung saja ada Jaol menahannya, mengambil tulang itu, menyuruhnya untuk berhenti. Dia mengangkat tulang yang tersisa, menyerahkannya kepada rekan yang sedang tidak berdaya. Mereka yang walaupun hanya diberi tulang, sangat bahagia. Bahkan Jaol juga memberi tulang itu kepada Lizardman bernama Rakrak, yang dianggap akan segera tiada. Lizardman yang tadi ingin memakan tulang, menanyakan, mengapa Jaol memberikan tulang itu kepada Rakrak, yang dikatakan sudah sekarat. Dia tidak mempermasalahkan, memberikan tulang kepada yang lebih tua atau muda, tetapi bukannya akan sia-sia, jika memberikannya kepada Rakrak. Jaol sebenarnya kebingungan, mengapa Rakrak masih bisa bertahan, namun dia masih mengingat pengorbanannya, saat Rakrak bertarung melawan suku Tiger, demi mereka semua bertahan hidup. Jaol memberikan tulang itu sebagai bentuk terima kasih, kepada Rakrak yang sudah berkorban. Lizardman itu terus mengeluhkan, tetapi Jaol menyuruhnya berhenti, meminta untuk jangan terlalu serakah. Saat malam hari telah tiba, Rakrak yang sedang tidur terganggu, dengan kupu-kupu yang terbang di atasnya. Dia membayangkan kupu-kupu itu memberikan isyarat, mencoba bangun, dan mengecek firasatnya. Dia merasakan seperti berhayal, saat melihat kupu-kupu yang dipandangnya. Tapi dia mencoba terus mengikuti arah kupu-kupu itu. Benar saja, dia melihat sebuah gundukan aneh. Setelah melihat lebih seksama, dia terkejut atas banyaknya kumbang yang hinggap di depannya. Dia sangat bahagia, karena pada akhirnya, bisa menemukan sumber makanan yang cukup, untuk seluruh anggota sukunya. Notif pencapaian berbunyi, menginformasikan Nebula berhasil menciptakan keajaiban, kepada kelompok Lizardman. Nebula tidak menghiraukannya, lebih senang akan dia yang berhasil menggiring target yang dia incar, juga bersyukur karena progresnya akhirnya bisa dimulai. Dia melihat Rakrak sebagai Lizardman yang cukup menarik, karena bisa mengendalikan rasa serakahnya. Dibandingkan yang lain, mungkin dia cocok sebagai kandidat terpilih. Beberapa hari telah berlalu, Nebula terus membantu kelompok Rakrak dengan mencarikan makanan, saking seringnya mencarikan kumbang. Notif sistem memberikan sebuah pencapaian, Dewa Kumbang tak bernama, yang diberikan oleh suku Lizardman, sebagai nama yang mereka kenal selama ini. Nebula agak keheranan, mengapa julukan itu bukan kupu-kupu, tapi mencoba memaklumi, mengerti bahwa membangun nama, memerlukan sebuah proses. Nebula kini membulatkan tekadnya, karena mulai dari sekarang, Rakrak akan menjadi individu yang penting, tentu itu akan berlaku sebaliknya. Keesokan harinya, Nebula kembali memberikan petunjuk. Rakrak yang melihatnya sudah mulai terbiasa, dan akan mengikuti kupu-kupu yang dilihat. Suku Lizardman yang diberitahu begitu bahagia menantikan, menyangka akan kembali berpesta. Jaol juga meminta Rakrak untuk segera berangkat. Awalnya Rakrak ragu dengan arah yang diberikan, karena dikatakan arah itu akan mengalami musim dingin, yang bisa saja membuat mereka mati kedinginan. Tetapi dengan semua yang telah dialami, walau agak berat, Rakrak ingin tetap percaya dengan arah yang telah ditunjukkan. Sebenarnya Nebula ingin memberikan petunjuk yang lebih spesifik, namun karena skill ini belum terbuka, itu lumayan sulit. Berharap bahwa Rakrak bisa memberikannya lebih banyak kepercayaan, membayangkan semua hal yang tidak pernah dibayangkan, akan benar-benar bisa terjadi. Semua Lizardman yang melihat tempat di depannya, tercengang tidak percaya, bersorak bahagia, mengungkapkan hari yang benar-benar luar biasa. Notif hadiah bermunculan, memberitahukan bahwa level, luas area, telah meningkat menjadi level 2, dan berkas serangga akan bisa digunakan. Secara resmi Nebula mengangkat Rakrak sebagai priest, memintanya untuk membantu semua jalan yang akan ditempuh, memberikannya gift dari skill berkat, yang baru saja didapat. Pada malam hari, Rakrak mendapatkan sebuah bisikan, yang membuatnya berpindah di dalam mimpi, begitu kebingungan, bertanya-tanya tempat apa ini. Dengan suara pelan, ada seseorang memanggilnya, sosok itu mengulurkan tangannya, menunjuk sesuatu di bawah. Rakrak yang masih belum mengerti memandangi topeng di depannya. Memikirkan apa yang harus dilakukan, mencoba melakukan apa yang dibayangkan, dan saat melihat sosok di depannya, dia kini tahu bahwa itu adalah Dewa Kumbang yang memberikannya petunjuk selama ini. Keesokan harinya Rakrak menceritakan isi mimpinya. Orang-orang mengira apakah dewa mereka menginginkan sebuah hadiah, seperti kerbau atau semacamnya. Tetapi Jaol mengatakan bahwa tidak ada kerbau di sini, dan harus pergi jauh untuk mendapatkannya. Tentu itu memiliki resiko yang besar.
Jika mereka memaksa pergi berburu kerbau, maka bisa saja itu mengancam keamanan dari para lizardmen lemah. Rakrak menerima masukan itu, mengerti bahwa dia tidak bisa untuk menempatkan semua rekannya dalam bahaya. Mengatakan kepada semuanya bahwa dia akan pergi mencari kerbaunya seorang diri. Pada awalnya semua lizardmen melarang, karena itu adalah tindakan sembrono. Namun Rakrak menganggap ini bukan tindakan yang salah, memberitahu bahwa dia memiliki sebuah persiapan. Berkat ini begitu luar biasa, karena bahkan luka yang diterima sebelumnya bisa sembuh dengan sekejap. Mengingatkan bahwa semua pasokan makanan yang telah mereka makan bukanlah sebuah kebetulan sesaat, tetapi juga sebuah berkat. Jaol mengakui semua yang telah mereka alami, namun tetap saja, pergi sendiri dengan alasan itu bukanlah sebuah pilihan. Rakrak yang tidak ingin para rekannya mengkhawatirkannya, menyiapkan tombak di tangan, dengan cepat, melancarkan tombak ke arah pohon di depan. Saat Jaol dan lainnya melihat itu, mereka semua sangat terkejut, tidak percaya. Bergegas mendekat, mengatakan bahwa itu adalah kekuatan yang luar biasa. Mereka kini merasakan bahwa Rakrak seperti memiliki aura yang berbeda. Saat semuanya sedang heboh, ada lizardman yang menunjuk sesuatu dengan muka senang, memberitahu bahwa itu adalah kawanan kerbau. Jaol yang melihatnya tidak percaya, karena sangat tidak masuk akal bahwa kawanan kerbau bisa datang ke tempat yang tandus tanpa makanan. Rakrak menganggap bahwa ini adalah bantuan yang telah diberikan oleh Dewa Nebula. Dia tanpa keraguan turun menerjang, mengatakan bahwa ini akan membuat mereka jauh dari kelaparan. Dengan tombaknya, dia melemparkan itu kepada kerbau, menandakan awal dari sebuah pertarungan. Jaol dan lainnya tanpa pilihan membantu pertempuran, tapi sayangnya semua itu tidak ditampilkan, dan kita hanya dialihkan pada malam hari, saat pertarungan itu telah berakhir. Semua lizardmen kini sedang melakukan persembahan, meniatkan itu sebagai tanda terima kasih kepada Nebula yang telah membantu mereka selama ini. Nebula yang melihat cukup terharu, walau kegiatan itu dilakukan secara mendadak, namun ketulusan yang mereka pancarkan, membuat kepercayaan mereka juga meningkat. Nebula membayangkan semua yang telah diberikan, dia menganggap bahwa itu semua sepadan dengan apa yang telah didapat sekarang, walau agak sedikit merepotkan saat memancing kerbau, tapi itu semua tidak masalah. Namun yang lebih penting, mengapa para lizardmen itu memakan anak kerbaunya juga? Karena jika semua itu terus diulang, maka beberapa tahun adalah waktu paling lama untuk mereka semua bisa bertahan. Ketidaktahuan akan keterampilan yang penting adalah kondisi paling sulit. Mereka harus melewati fase itu dengan jerih payah, karena dikatakan Nebula tidak bisa memberitahu secara langsung, karena dapat melanggar hukum sebab dan akibat. Tapi bukan berarti mereka tidak mungkin bisa mempelajarinya, namun itu akan memakan banyak waktu. Jadi untuk saat ini, mari mulai dengan pemberian berkat. Hari telah berganti, kini Rakrak dan para lizardmen lainnya mengalami perubahan. Rakrak mengungkapkan mengalami mimpi buruk, di mana semua sumber daya, seperti makanan dan air telah lenyap. Jaol menyuruh untuk jangan mengkhawatirkannya, karena mereka belum mengalami itu, percaya bahwa Nebula akan terus melindungi mereka. Rakrak mengerti akan itu, tetapi tetap saja, segala sesuatu yang telah ditunjukkan pasti memiliki sebuah arti, itu seringkali membuat mereka sulit untuk memahaminya. Juga jika sedikit saja mereka salah mengartikannya, pasti itu akan membuat dewa mereka kecewa. Itu adalah ketakutan yang Rakrak cemaskan. Tidak lama setelahnya, Rakrak meminta Jaol untuk naik dan melihat sesuatu. Dia menunjuk ke arah depan, mencoba untuk memahami situasi, menautkannya dengan mimpi buruk yang dialami, membayangkan apakah ini adalah petunjuk dari masalah yang dimaksud. Jaol melihat bahwa kerumunan yang mendekat merupakan tawanan lizardmen. Sosok itu juga sepertinya kuat, bahkan dia bisa mengendarai monster yang susah ditaklukkan. Jumlah mereka juga bisa dikatakan jauh lebih banyak dari seluruh suku lizardmen mereka. Rakrak merasakan ancaman. Dengan kehadiran para lizardmen itu, dia mempertanyakan dari mana mereka bisa mengetahui tempat ini. Menganggap bahwa tempat ini memiliki lokasi strategis, yang susah untuk dilihat, bahkan harus mendaki tebing, demi melihatnya secara langsung. Saat sedang memikirkan seluruh kemungkinan, para rekan Rakrak bernama Siur sudah tidak tahan, mereka berteriak ke bawah, mengancam para tawanan untuk jangan mendekat. Sedangkan mereka yang di bawah sedikit terkejut, tidak membayangkan bahwa ada yang tinggal di atas sana. Rakrak dan Jaol menghela nafas, karena tindakan gegabah yang dilakukan kelompok Siur. Rakrak mencoba untuk berpikir tenang, menepuk pundak Jaol yang terlihat khawatir, mengatakan bahwa ini mungkin bagian dari rencana dewa mereka. Jaol menanyakan maksud dari pernyataan itu, berasumsi ini merupakan bagian dari ujian,
Rakrak menganggap bahwa ini lebih mengarah kepada sebuah misi, bukanlah ujian. Yaitu dengan tujuan menyelamatkan para tawanan, yang awalnya memanglah bagian dari rekan mereka. Perbincangan terhenti dengan kupu-kupu yang dilihat Rakrak. Dia mengerti bahwa ini merupakan petunjuk untuk langkah ke depan. Oleh karena itu, dia bertekad akan menunjukkan hasil terbaik. Nebula sangat senang, karena memiliki sosok Rakrak yang begitu pintar. Dia menyusun semua ini bukanlah tanpa alasan, berkeinginan menambah jumlah populasi, demi pertumbuhan ekonomi juga kemajuan teknologi. Jika dipikirkan, memanglah cukup tidak masuk akal, karena Rakrak bisa mengambil keputusan selama ini seorang diri, tetapi tidak terbantahkan, bahwa itu memanglah benar-benar telah dilakukan oleh seseorang individual. Mungkin saja faktor dari kemauan individu yang sangat tinggi, yang membuat Rakrak bisa berada di posisinya saat ini. Nebula berandai jika Rakrak bisa mempercayainya secara penuh, tidak terhindarkan, bahwa dia bisa menyampaikan tujuannya secara lebih mudah. Pemimpin dari Kadal Biru berteriak dengan nada sombong, menanyakan apakah ini tempat tinggal mereka. Kelompok Syur mengungkapkan, bahwa ini merupakan wilayah Rakrak. Kadal Biru dengan muka meremehkan, mengatakan akan merebut wilayah ini, dan segera memanggil hewan peliharaannya. Tentunya Rakrak tidak menyerah begitu saja, mengatakan bahwa tanah ini merupakan wilayah perlindungan dewa. Kadal Biru mengira bahwa Rakrak adalah Lizardman gila. Menyuruhnya pergi saja, berbicara akan mengampuni Rakrak, jika dia tidak memberikan perlawanan. Kadal Biru bisa begitu percaya diri karena jumlah pasukan miliknya, mengatakan bahwa seorang pemimpin akan mengerti dan menyerah jika dalam posisi ini. Rakrak hanya tersenyum percaya diri, menghunuskan tombaknya, menceritakan pengalaman yang telah diberikan oleh Nebula, tetapi Kadal Biru itu hanya tertawa keras, melihat Rakrak sebagai Lizardman yang bodoh. Rakrak menghentikan omong kosong ini, mengajaknya untuk segera maju. Kadal Biru yang juga merasa kesal, bersiap untuk bertarung, menginstruksikan peliharaannya untuk menerjang ke depan. Rakrak yang tahu akan kekuatan tunggangan Kadal Biru, meminta bantuan kepada Nebula, memohon untuk memberikannya kekuatan, demi mengalahkan musuh yang berada di depan. Pertarungan yang tidak bisa terhindarkan terjadi, namun sayangnya tombak sebagai senjata satu-satunya harus rusak. Dari satu serangan yang sebenarnya hanyalah permulaan. Kadal Biru yang melihatnya hanya tersenyum sinis. Dia ingin menyelesaikan duel dengan cepat, segera menyiapkan serangan terakhir, demi untuk menuntaskan pertarungan. Nebula yang sudah mengamati sedari tadi, menyiapkan dua skill yang ingin diberikan kepada Rakrak, bersamaan dengan serangan yang mendarat, kemampuan yang telah diberikan aktif. Itu membuat Kadal Biru yang melihatnya terkejut tidak percaya, memandangi aura Rakrak yang begitu menakutkan, mencoba untuk tetap tenang, dengan kembali melakukan serangan. Tentunya aura yang terpancar bukanlah intimidasi semata, dia menggunakan kemampuan yang diberikan, untuk melihat keterampilan lawan dengan gerakan yang cepat, dan dengan sekejap dia menerkam, serta membanting hewan peliharaan yang dibanggakan oleh si Kadal Biru itu. Rekan Rakrak yang melihatnya tercengang, menyaksikan kekuatan Rakrak yang begitu luar biasa. Walau begitu Kadal Biru masih tidak ingin menyerah. Dia dengan kekuatan terakhir dan pisau di depannya, menerjang cepat, ingin menerkam Rakrak untuk mengakhiri semuanya. Rakrak yang masih dalam mode full power, dengan mudah menahan, serta menyerang balik Kadal Biru, membuatnya langsung tersungkur tidak berdaya. Setelah melihat kekalahan pemimpinnya, semua prajurit musuh melemparkan senjata mereka, dengan penuh rasa hormat memohon kepada Rakrak, untuk menjadi bawahannya yang setia. Setelah melihat semuanya telah usai, Rakrak kagum dengan kekuatan yang dia terima barusan, merasa tidak percaya, menyangka bahwa semua ini hanyalah mimpi. Malam hari telah tiba, Lizardman yang baru bergabung sedang berbincang, mengenai warna kulit mereka yang terlihat begitu berbeda. Dia menjawab bahwa ini merupakan berkat dari dewa, yang membuat semua Lizardman di sini berevolusi menjadi lebih kuat. Dia menceritakan pengalaman pahit yang dialami sebelum semua ini terjadi, dari kekurangan makanan, sakit-sakitan, bahkan kondisi hidup dan mati. Lizardman yang baru datang merenungkan akan keberadaan dewa, merasa bahwa dewa merupakan eksistensi yang misterius. Tetapi melihat pertarungan Rakrak sebelumnya, dia sedikit percaya dan kebingungan. Apakah mungkin, Lizardman memiliki kekuatan seperti itu, seakan membayangkan bahwa itu adalah hal yang hampir mustahil. Jaol memanggil Rakrak, membahas tentang populasi mereka yang semakin meningkat. Bahkan itu sudah mencapai 6 kali lipat dari sebelumnya. Menanyakan solusi dari tempat ini yang akan penuh dengan sekejap. Rakrak pada akhirnya mengambil keputusan, mengarahkan bahwa mereka akan segera pergi, dan mencari tempat baru yang lebih mumpuni. Jaol sedikit mengeluh,
tentang mereka yang akan kembali ke gurun tanpa arah. Rakrak menanggapinya dengan tenang, percaya bahwa petunjuk dari dewa akan mengarahkan mereka. Keesokan harinya telah tiba. Lizardman penjaga memanggil peliharaan kadal biru sebagai Manun, menyuruh untuk jangan melawan, karena masternya telah tiada. Manun yang memberontak, mengibaskan ekornya untuk menyerang. Bahkan tali yang menahannya tidak efektif sama sekali. Saat penjaga bernama Yure ingin diserang juga, ada Rakrak datang. Manun yang melihatnya seketika langsung diam, mengingat bahwa Lizardman di depannya merupakan Lizardman yang menakutkan. Rakrak dengan makanan di tangannya, ingin memberikan itu. Manun yang mengerti bergerak perlahan, mengendus makanan yang dilihat, langsung menghabiskannya dengan sekejap. Rakrak yang melihat Manun menyukainya, kembali memberikan beberapa makanan yang sama, mengira bahwa dewa pasti mempunyai jalan untuk ini. Dia melihat bahwa makanan yang diberikan kurang, memberikan syarat untuk patuh jika ingin diberikan tambahan makanan. Manun yang tidak punya pilihan, menuruti perintah Rakrak. Rakrak yang merasa kondisi sudah kondusif, kembali pergi, mengatakan bahwa jika ada masalah, beritahukan saja padanya. Yure pun yang terkagum hanya bisa melihat, dengan penuh rasa hormat. Kini kita dipindahkan, dengan Rakrak yang sedang berbincang, bersama ahli pembuat senjata dan ahli astronomi. Rakrak memastikan apakah ini benar buatan sendiri. Lizardman senjata itu membenarkannya, menjelaskan bahwa pembuatan dagger yang dipegang, terbuat dari kayu yang sederhana, mengatakan bahwa jika dia membuat dengan bahan yang kuat, dagger itu bisa menjadi lebih baik. Rakrak menanyakan apakah ada keterampilan khusus yang digunakan. Lizardman senjata menjawab tidak ada. Rakrak yang sudah paham, memberitahu akan memberikan jawaban keesokan harinya. Dia memanggil Lizardman berikutnya bernama Gazer. Gazer maju dan mengungkapkan bahwa dia adalah pengembara yang dimaksud. Dia mempunyai pengalaman yang banyak tentang petualangan dan bintang, menunjukkan kondisi tubuhnya yang sudah tidak sempurna, sebagai bukti dari perjalanannya. Menurut pengalaman Gazer selama ini, sebuah jalan menuju suatu tempat, tidaklah terhindarkan dari namanya arah bintang. Setidaknya arah bintang bisa menuntun seseorang untuk menemukan tempat yang mereka perkirakan. Walau begitu dia agak sedikit ragu, perihal apakah semua pengalamannya masih berlaku hingga saat ini. Rakrak tidak mempermasalahkannya, hanya bertanya satu hal, apakah mereka akan bisa menemukan ras lain atau pengembara, jika Gazer menuntun mereka pergi. Gazer membenarkan tentang ras lain yang akan ditemui. Rakrak yang mendengarnya, kini mulai memperkirakan kemungkinan jika berselisih dengan ras itu, yang bisa saja mereka akan bertarung demi memperebutkan suatu wilayah. Rakrak meminta satu hal terakhir, untuk Gazer membuktikan kemampuannya secara langsung. Gazer yang paham, menunjuk ke atas, meminta Rakrak untuk memperhatikan gerak bintang. Menurut Gazer sebuah bintang memiliki pola untuk bergerak. Jika mereka bisa memahami pola itu, maka tidaklah tidak mungkin, jika mereka bisa menuju suatu tempat dengan hanya melihatnya. Rakrak merenungkan pemahaman yang dia dapat, dia ingin memastikan secara langsung, mengatakan akan memberitahukan Gazer keesokan harinya. Kini ada Yure datang. Dia melaporkan tentang kondisi Manun yang kini sudah bisa tenang. Dia juga ingin memberikan suatu pendapat, yang dia sadari saat melihat Rakrak memberikan Manun makanan. Hal itu membuatnya memikirkan tentang apakah mereka bisa menjinakkan hewan tempur dengan sesuatu makanan yang lain. Rakrak menanyakan maksud dari itu. Yure melihat sekitar, dan menunjuk sesuatu di bawah, mengarahkan pandangannya kepada sekawanan kerbau. Dunia ini masihlah dalam sejarah awal, di mana mengembala dan bertani menjadi pilihan pekerjaan yang sangat penting. Walau bertani masih memiliki dominan lebih unggul, tetapi ras Lizardman tidak terlihat akan melakukannya. Untungnya mereka masih bisa melakukan mengembala, untuk menjadi pilihan kedua. Fisik yang kuat, kemampuan adaptasi tinggi, ciri khas itu juga sangat cocok untuk mengembala. Jadi untuk mendukung pekerjaan ini, besi akan memiliki peran yang penting untuk kedepannya. Diperlihatkan, para Lizardman sedang menempa peralatan, yang dikatakan itu memiliki ability lebih tinggi, dibandingkan senjata kayu yang digunakan selama ini. Nebula memuji perkembangan ini, walau senjata itu masih memiliki banyak kekurangan, tapi efisiensi penggunaannya akan lebih baik ke depannya. Juga dia tidak menyangka dengan kehadiran Gazer, yang memiliki potensi untuk berguna di masa depan, tentu kemampuannya harus bisa lebih berkembang, untuk bisa dikatakan astronomi yang akan cemerlang. Rakrak mengamati bintang di langit, begitu kagum, dengan pola yang berhasil dia pahami. Dia terus menatap ke depan, mengungkapkan akan menjadikan pengalaman ini, menjadi pilihan untuk menuntunnya terus maju ke depan. Rakrak yang kini mengumpulkan seluruh anggota suku, sedang berpidato dengan nada lantang,
Tujuan pidato ini adalah menuntaskan keluh resah yang terus menghantui mereka akhir-akhir ini, dari krisis tempat, makanan, bahkan populasi yang semakin banyak. Rak-rak sangat senang atas pertambahan rekan yang semakin meningkat, yang sebenarnya bisa saja dia tinggalkan di luar gurun Tandu sana. Sebab krisis kali ini disebabkan dengan lonjakan populasi. Walau begitu, Dewa tidaklah menginginkan pengecualian, tetapi sebuah kebersamaan yang akan lebih menguntungkan untuk kebahagiaan semuanya. Oleh karena itu Rak-rak memutuskan bahwa mereka semua akan pergi mencari tempat baru yang lebih layak untuk dihuni. Dia memanggil Gazer untuk maju ke depan, memintanya untuk menerangkan rute yang akan mereka lalui. Rak-rak juga menjamin keakuratan perjalanan yang akan memastikan Gazer menuntun mereka pergi. Gazer yang sedikit gugup menentukan fajar dan sisi kanan matahari sebagai titik awal mereka melakukan perjalanan pergi. Waktu yang akan ditempuh juga cukup lama, dengan perjalanan awal selama 10 hari, kemudian menyusuri Danau Roten 15 hari, dan terakhir berjalanan selama 3 hari, di dalam gunung dan lembah. Maka setelah semuanya dilalui, mereka akan menemukan tempat bernama hutan tanpa akhir, di mana ras, kelompok suku lain, akan berada di tempat yang sama. Gazer mengatakan hutan itu sangatlah indah, memiliki banyak sumber daya, juga itu bisa menjadi solusi dari permasalahan tempat tinggal mereka kali ini. Rak-rak berterima kasih atas gambaran yang sudah diterangkan, memanggil satu lizardman terakhir bernama Yure. Memintanya untuk menjawab satu pertanyaan, mengapa dia tidak memilih untuk langsung saja menghabiskan makanan yang diberikan. Mengapa juga harus menyisakannya dan menyimpan itu? Yure yang diberikan pertanyaan seperti itu, sangat kebingungan ingin menjawab seperti apa.